kita nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, Ya. ya kan? Kita nggak ugal-ugalan lah istilahnya gitu loh. Ya. Itu salah satu kuncinya sih. Oke. Nah, ini kan yang saya pengen tanyain adalah gimana caranya Pak Yos ini kan semua orang di market ini punya style-nya masing-masing. Iya, Apakah Shalendra ini kan long only ya setahu saya long kebanyakan. only. Ini filosofi apa yang pertama kali mungkin bikin Pak Yos klik gitu kan? Kayak zaman Warren Buffett dia dulu pertama kan dia pernah belajar teknikal dulu tuh. Iya, Terus akhirnya dia ngerasa, "Oh ini bukan begini caranya." iya, Tapi saham itu adalah sebuah bisnis yang harus di-value iya, berdasarkan bisnisnya. betul. Nah, ini gimana caranya Pak Yos nyampai ke filosofi itu awalnya? Terus terang filosofi investasi kita memang, mengalami transformasi yang cukup signifikan sih kalau dilihat dari awal kita mulai sampai sekarang ya. Transformasinya bagaimana? Kira-kira begini, waktu kita baru mulai Shalendra dulu kita mikir the best way untuk dapetin AUM dan nasabah-nasabah adalah dengan memberikan mereka maximum return, Ya. ya kan? Segede-gedenya gitu loh return-nya, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita stick to, beberapa investment principles, yaitu fundamental driven, Ya. ya kan? Value investing, and high portfolio concentration, Oke. ya kan? Ini 3 memang di tahun pertama terus terang hasilnya luar biasa. Fund yang pertama kali kita luncurin namanya Shalendra Opti Growth Fund. Waktu itu, it's an equity fund, 100 miliar. Return di tahun pertama 144%. Oh, luar biasa waktu itu. Luar biasa, ya kan? Strateginya adalah value driven, fundamental, high portfolio concentration. Waktu itu misalnya nih, kita ngambil posisi di, United Tractors. United Tractors itu 40% dari portfolio loh, karena ini discretionary fund waktu Ya. itu, ya kan? Dan kebetulan memang pas cold cycle-nya lagi mau berbalik arah gitu, Iya. lagi mau naik ya kan. Akibatnya ya tentunya hasilnya luar biasa ya kan. Tapi lama-kelamaan kita belajar bahwa yang namanya value investing, high portfolio concentration ini memang bisa menghasilkan return yang gede, tapi unfortunately sering juga NAV-nya jadi volatile. Very volatile. Very volatile karena high portfolio concentration ya kan, and then value investing kadang-kadang yang namanya value investing itu kelemahannya adalah sering kita punya satu ide bagus, tapi it takes time untuk ide ini untuk bekerja gitu loh, ya kan. Nggak semua klien bisa punya kesabaran yang sama gitu loh, Ya. ya kan. Nah, akibatnya lama-lama kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi institusi yang besar, mau Ya. bisa mengelola dana institutional investor yang besar, Ya. mungkin strategi yang lebih bagus adalah, kita memberikan above average return, nggak harus luar biasa returnnya, nggak perlu spektakuler, tapi long term consistency is very important Oke. menurut saya, Nah, ya kan. gimana caranya Pak untuk misalnya investor sini kan pasti banyak kan retail yang nonton ini. Ada beberapa mungkin fund manager tapi mostly retail yang nonton ini.